Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, negara-negara yang kontra dengan Amerika Serikat seperti Rusia, Korea Utara, dan China mendukung penuh Palestina untuk merdeka. Mereka mengirimkan sejumlah bantuan kepada warga Gaza. Tak hanya itu, Korea Utara bahkan disinyalir mengirimkan bantuan militer untuk Hamas. Sebenarnya, bantuan jenis apa yang dikirimkan Korea Utara? Mengapa Korea Utara mau ikut terlibat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sejak Israel menggempur Gaza, Korea Utara jadi salah satu negara yang paling lantang menentang hal tersebut. Korea Utara tentu saja akan membela sahabat lamanya. Dukungan negara tersebut diduga tak hanya retorika semata, tapi juga sekaligus bantuan militer kepada Hamas. Para pejabat Korea Selatan dan analis independen mengatakan bahwa Hamas menggunakan senjata dari Korea Utara pada serangan ke Israel 7 Oktober lalu. Adapun senjata yang dimaksud adalah granat berpeluncur roket atau RPG F7. Di atas roket tersebut terdapat ukiran huruf Korea. Selain itu, ada juga peluru artileri 122 mm. Belakangan disebutkan juga bahwa Hamas menggunakan rudal anti-tank Pyongyang setelah Associated Press memeriksa sebuah video. Dugaan ini semakin diperkuat karena sebelumnya sebuah surat kabar pemerintah Korea Utara pernah menerbitkan sebuah artikel yang menyalahkan Israel atas serangan ke Gaza. Selain itu, tuduhan kepada Korea Utara juga diperkuat dengan pemberitaan yang terbit di beberapa media. Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Korea Utara. Pemerintah Korea Utara mengatakan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tak berdasar dan salah. Tuduhan ini pun dipandang sebagai akal-akalan Amerika Serikat yang ingin mengalihkan kesalahan kepada negara ketiga. Bruce Bechtold, seorang profesor di Angelo State University di Texas yang telah melakukan penelitian tentang penjualan senjata Korea, mengatakan bahwa ini bisa jadi merupakan pasokan baru atau dari pengiriman sebelumnya sejak tahun 2009. Menurutnya, senjata-senjata itu kemungkinan besar mengambil rute tak langsung ke Hamas dari Korea Utara, bisa saja melalui Iran ataupun Suriah. Dukungan Korea Utara kepada Palestina ternyata telah terjadi puluhan tahun karena kedekatan para pemimpinnya. Mari kita lihat seberapa dekat Korea Utara dan Palestina. Sama seperti Indonesia, Korea Utara juga tak pernah mengakui adanya negara Israel. Makanya, mereka tak menjalin hubungan diplomatik sampai detik ini. Bagi Korea Utara, Israel adalah negara satelit imperialis Amerika Serikat. Jika dilihat dari sejarah, Korea Utara dan Organisasi Pembebasan Palestina atau Palestinian Liberation Organization yang sering disingkat PLO atau menjalin hubungan sejak 1966. Saat Korea Utara dipimpin oleh Kim Il-sung dan PLO dipimpin oleh Yasser Arafat, keduanya menjalin persahabatan. Dalam buku Target Markets North Korea's Military Customers, tertulis jelas bahwa Yasser Arafat menganugerahkan sebuah medali yang disebut Star of Palestine kepada Kim Il-sung karena mendukung cita-cita Palestina. Dalam buku tersebut, Andrea Berger menjelaskan, Pyongyang bukan semata penyuplai bantuan, tapi juga pendukung ideologis Palestina yang sama-sama anti-imperialisme. Dalam kurun waktu sekitar satu dekade antara tahun 1970-an hingga 1980-an, Korea Utara aktif memberikan pelatihan militer kepada kelompok-kelompok PLO, seperti Front Pembebasan Palestina atau Popular Front of the Liberation of Palestine yang disingkat PFLP, Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina atau Democratic Front for the Liberation of Palestine yang sering dikenal juga sebagai DFLP. Bahkan juga kelompok Hizbullah. Karena kedekatan inilah saat pecah perang Yom Kippur, Korea Utara ikut membantu Palestina. Mereka mengirimkan 19 personil non-kombatan dan 20 pilot, ada juga yang menyebut 30 pilot. Tak hanya pilot yang dipinjamkan, bahkan jet tempur MiG-21 Fishbat milik Angkatan Udara Korea Utara juga ikut dikirim ke Mesir. Jet tempur tersebut memang terbang dari pangkalan udara El Minya yang ada di Mesir. Rencananya para pilot hanya terlibat dalam patroli. Tapi karena pertempuran sengit, pilot-pilot tersebut mau tak mau terlibat duel dengan tentara Israel, tepatnya pada 6 Oktober 1973. Saat itu ada 4 pesawat jet F-4 milik Israel yang berpatroli di Teluk Suez. 2 dari 4 pesawat F-4 mendeteksi adanya 2 pesawat MiG-21. Kedua pesawat milik Israel langsung saja melakukan pengejaran. Tiba-tiba satu MiG-21 menghilang. Pihak Israel tentu menang jumlah dalam menghadapi satu pesawat MiG-21 yang tersisa. Akhirnya, pasukan F-4 membombardir MiG-21 dengan misil AIM-9D.
Misil-misil tersebut meledak di dekat MiG-21, tapi pesawat tempur tersebut masih tetap bisa terbang. Untungnya, keempat pesawat F-4 milik Israel mulai kekurangan bahan bakar dan harus kembali ke pangkalan untuk mengisi. Sayangnya, pesawat MiG-21 meledak bukan karena ulah pasukan Israel, melainkan ulah pasukan Mesir yang menembakkan misil SAM atau Surface-to-Air Missile. Mereka tak sadar menyerang sekutu sendiri. Barulah di akhir perang mereka menyadarinya. Semenjak itulah, Korea Utara tak pernah lagi mengirimkan bantuan militer ke Palestina. Korea Utara lebih memilih memberikan dukungan-dukungan moral di berbagai forum internasional. Salah satunya dengan mengakui kedaulatan Palestina tahun 1988. Lagi-lagi mirip seperti Indonesia, Korea Utara juga pernah ditawari oleh Israel untuk menjalin hubungan diplomatik. Hal ini bertepatan dengan bubarnya Uni Soviet. Israel kemudian mengambil langkah cepat lewat Menteri Luar Negerinya, Shimon Peres. Peres menawarkan kerjasama ekonomi dan keamanan kepada Israel. Tahun 1993, Peres memberikan penawaran menarik kepada Korea Utara. Israel menawarkan investasi asing dan bantuan teknis untuk operasi-operasi tambang emas. Korea Utara hanya perlu menghentikan penjualan 150 misil balistik jarak menengah kepada Iran. Belum sempat kesepakatan diambil, Amerika Serikat sudah turun tangan. Kerjasama itu gagal karena Korea Utara mundur dari perjanjian pembatasan senjata nuklir. Bukannya mencoba kembali upaya diplomatik, justru kedua negara terlihat sangat berseberangan. Israel menyebut Korea Utara sebagai negara yang merupakan kelompok poros kejahatan, sedangkan Korea Utara menyebut Israel sebagai negara boneka Amerika. Sikap yang diambil Korea Utara tetap konsisten dari dulu hingga sekarang. Kim Jong-un juga meneruskan tradisi itu. Sikap konsisten Kim Jong-un terlihat pada saat terjadi serangan Israel yang menewaskan ratusan warga Gaza tahun 2021 lalu. Kim Jong-un menunjukkan dukungannya kepada Palestina lewat pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara di Newsweek pada 8 Juni 2021. Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh jalur Gaza telah berubah menjadi rumah jagal manusia dan tempat pembantaian anak-anak. Kim Jong-un juga kembali menyatakan dukungannya kepada Palestina dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan hal yang sama saat Israel kembali menyerang Gaza tahun 2023 lalu. Hal ini dibenarkan oleh Ketua Badan Intelijen Nasional Korea Selatan Kim Kyo-hyun yang mengatakan bahwa pemimpin Korea Utara telah menginstruksikan dukungan kepada Palestina sebagai bagian dari upaya mengambil keuntungan dengan memperdagangkan senjata dengan kelompok militan. Bicara soal senjata, Korea Utara sebelumnya juga disebut-sebut mengirimkan senjata kepada Rusia. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, mengatakan bahwa ada lebih dari 1.000 kontainer yang isinya amunisi dan peralatan militer yang dikirimkan ke Rusia. Senjata itulah yang digunakan untuk menyerang kota-kota sekaligus warga sipil di Ukraina. Korea Utara melakukannya untuk mendapatkan balasan berupa jet tempur, rudal darat ke udara, kendaraan lapis baja, dan teknologi canggih lainnya. Makanya, Amerika Serikat memantau kapal-kapal Rusia yang mungkin mengirimkan apa yang diminta Korea Utara. Sahabat beriman, ada banyak negara-negara kontra Amerika Serikat dan Barat yang berada di belakang Palestina. Apalagi sekelas Korea Utara, salah satu negara yang diprediksi mampu menjadi lawan kuat bagi Amerika Serikat. Dulunya saat Perang Yom Kippur, Korea Utara memang mengirimkan bantuan militer. Namun setelah itu mereka sudah tak terlibat lagi secara militer. Keputusan ini masih berlaku hingga sekarang dan tetap dijalankan Kim Jong-un. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.